Buto sama Inggil dong. Ping Oding dong, Poding. Gue malah tim Buto sama Jemima. Mudah-mudahan review kali ini tuh nggak Atos. Meskipun review ini kali ini dibawakan oleh Atos gitu ya. Rane, Toto, Steven. Nama baru bikinan lu itu bangke. Kenapa lu gak nanya-nanya dulu, sotoy? Tapi yang pasti topik besarnya adalah buku ini menceritakan perangai manusia yang menurut gue unik juga ya. Cinta itu membuat segala sesuatunya itu complicated gitu. Catat tuh, Van. Ini gue gak bermaksud merendahkan sama sekali, tapi buat gue kayak nonton sinetron. Nggak setuju ya, karena soalnya kesannya Bang Rani tuh kayak sinetron SCTV gitu ya. Gitu ya. Oke teman-teman, kita ketemu di Kepo Buku. Ada sebuah peristiwa menarik di Kepo Buku pada rekaman kali ini, karena saat kita lagi rekaman, Toto masih menyelesaikan membaca buku yang akan kita review. Gue lagi baca, udah rekaman aja. Lu terusin aja ngobrol berdua. Gue udah di bab 34 nih, buku ketiga nih. Lu terusin aja, ntar gue jelutuk sedikit-dikit. Udah gue ambil baca. Lu di bab berapa sekarang? 34. Emang ada berapa bab sih? Buku 33 itu ada 66 bab. Jadi gue buset, jauh banget toh. Iya, sebesar. Ya udah. Jadi kita harus nungguin lu baca 30 bab lagi. Anjir, kurang ajar bener nih orang nih. Gak usah nungguin. Oke. Ngobrol aja sampai gue selesai baca. Ya udah, gue ngobrol sama. Apa perlu di gue bab kita nggak usah rekamannya adalah gue bacain dari bab 34 sampai 66 gue suarain ya. Matahari turun dengan gagah di sana. Itu audiobook. Gak boleh, kita gak punya riset. Gak boleh, enak aja lu mau. Walaupun menurut gue ya, buku yang mau kita review ini kalau dijadiin audiobook keren banget. Tapi oke lah, lu sana baca dulu. Gue mau ngobrol sama Steven dulu bentar. Van? Iya. Apa kabar, Van? Steven sehat. Steven udah kelar buku ketiga, katanya keren banget. Tapi buku 1, 2 belum jajan. Balik. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong, Mas Toto. Mas Toto jangan gitu dong. Tapi oke, teman-teman yang udah subscribe Instagramnya Kepo Buku pasti akan tahu bahwa kita beberapa hari terakhir ini posting perdebatan seru dari grup WhatsApp Kepo Buku gitu ya, balap-balapan duluan selesai babnya, dan pasti udah tahu bahwa buku yang mau kita ulas di sini adalah Rapi Jali karya Di Lestari gitu, yang ada 3 buku. Nah, sampai rekaman ini mau dimulai, Toto itu masih baca. Tapi dia bilang buku ketiga. Tapi menurut dia nggak masalah. Oke, jadi gue mau ngobrol sama Steven dulu kalau begitu. Lo kalau mau nyeletuk-nyeletuk silahkan ya Tok ya, sambil baca ya Tok. Daripada kita disuruh nunggu dia ngelarin 30 bab lagi, gila apa lu? Iya nih. Fun. Yep. Kita akan ngobrolin Rapi Jali. Dan tadi Steven membuka sebuah fakta menarik bahwa ini buku Dewi Lestari pertama ya yang kita bahas di Kepo Buku ya? Iya, sepertinya. Tapi lu udah baca semua bukunya Dewi Lestari? Belum semua, Bang. Aku mengikuti beliau tuh waktu recto verso misalnya. Filosofi Kopi. Supernova sama Perahu Kertas aku belum baca. Aroma Karsa? Sudah. Oke, jadi kita akan bahas Rapi Jali. Kalau lu tim siapa? Tim Pink ya. Kenapa lu suka Pink? Dari awal dia masuk cerita tuh udah cukup merebut hati pembaca juga ya, aku kira ya. Dan inilah universe-nya Pink ya yang dihadirkan sama Di. Kalau gue tim Buto, gue fans beratnya Buto. Kalau lu Tok? Gue lagi baca, lu tanya. Kalau gue ngefans banget sama Inggil. Oke. Inggil tuh cewek apa cowok Tok? Itu dia. Perlu dibahas sekarang apa besok? Apa setelah gue kelar bab ini? Mungkin 2 minggu lagi lah ya, sampai lu paham bener itu cewek apa cowok gitu. Tapi kan ada kisah cinta. Ntar kita ceritain ya buat teman-teman yang belum baca, kita akan ceritain sedikit tentang apa sih Rapi Jali. Tapi ini kan ada kisah percintaannya juga kan, ada unsur percintaannya. Nah di situ kemudian ada baca. Jangan-jangan ini memang tentang percintaan ketimbang tentang
yang lainnya. Nah, tapi di situ kemudian banyak pembaca Rapi Jali juga yang bilang, oh gue tim Pink Ardi, oh enggak, gue Pink Oding. Gitu. Shipping nih orang pada shipping tim. Karena memang pusat kisah cintanya itu kan pada Pink gitu kan. Kok Pink sama Ardi sih kakak beradik nggak boleh, incest dong. Buto sama Inggil dong, keren. Buto sama Inggil. Iya, GGE. GGE. Jadi ada tim Pink Rakai, ada tim Pink Oding. Nah, kalau lu tim siapa, Fen? Tanpa harus ngasih spoiler ya. Oh gitu ya? Pink Oding dong, Poding. Oh, jadi Poding ya, tim Poding lo ya? Iya. Kalau gue malah tim Buto sama Jemima. Jemima sama Jamie. Sama Jamie. Enggak, gue merasa Buto sama Jamie itu ada bibit-bibit percintaan juga gitu. Oh, iya. Gitu. Kalau lu? Gue tim diaduk biasa gue kalau gue tim diaduk dari dulu mah nggak pernah berubah. Tim diaduk anjir, gue nanyanya apa, dijawabnya apa. Oke, jadi Rapi Jali ini sebenarnya pusat ceritanya itu ada pada tokoh yang bernama Pink. Pink atau nama lengkapnya Lovinka ya. Lovinka ini adalah seorang gadis yang tinggal di daerah Pangandaran, di daerah Batu Karas. Lu harus ke Batu Karas. Gue kebetulan udah pernah ke Batu Karas, keren banget tempatnya. Surfing lu di sana, surfing. Bisa lu ya? Surfing, ngambang aja gue udah susah, apalagi surfing. Masa sih lu ngambang gak bisa? Gue yakin lu bisa ngambang. Si Pink ini mungkin bisa digambarkan sebagai seorang prodigi ya. Dia kakek dia itu seorang musisi grup terkenal dari zaman dulu gitu ya. Terus dia seorang prodigi, dia suka musik, otodidak gitu, bisa memainkan segala macam instrumen musik karena dia besar dengan musik dari kakeknya. Terus juga si Pink ini bahkan nanti ada adegan digambarkan bagaimana dia juga bisa menguasai gelombang-gelombang bunyi gitu yang kemudian membuat dia bisa ngusir hantu dalam tanda kutip gitu kan. Jadi pokoknya dia seorang prodigi musik gitu itu. Jadi kisahnya itu di seputar si Pink. Dan kemudian awal-awalnya bagaimana kehidupan dia tinggal di desa Batu Karas, berteman baik sejak kecil dengan tokoh yang namanya Oding. Oding ini nama aslinya buat gue keren banget loh. Odin, O-D-I-N. Karena mengingatkan gue sama tokoh Odin di kisah-kisah dewa-dewa Yunani gitu. Nah, tapi kemudian nasib membawa si Pink pergi ke kota, kemudian dia disekolahkan di sebuah sekolah elit, berkenalan dengan beberapa teman lainnya, kemudian membentuk band, dan dari situ ceritanya berlanjut gitu. Nah, kenapa dia bisa ke kota? Karena ternyata si Pink ini anak dari seorang yang tengah mencalonkan diri jadi gubernur di Jakarta. Gubernur ya? Gubernur ya, betul. Iya, gubernur di Jakarta. Tapi dia itu, Pink itu dari istri pertamanya yang nggak diketahui sama istri keduanya gitu ya. Dengan istri keduanya dia udah punya anak juga namanya Ardi. Jadi kurang lebih gila, itu tokohnya banyak banget. Jadi memang lu bacanya itu harus perlahan-lahan, harus dicerna pelan-pelan. Oh ya, aku sambungin dengan penjelasannya di podcast Endgame ya, Bang Rane, Mas Toto. Jadi seperti yang diceritain sama Bang Rane, akhirnya di Jakarta tuh dunia baru buat Pink, dan tidak cukup hanya dengan talenta pendengaran, karena mengimitasi musik lewat mendengar itu adalah kekuatannya Pink. Tapi dia harus belajar dari nol, bukan lagi mengandalkan intuisi, mengandalkan pendengaran, tapi harus belajar lebih lagi teknik untuk misalnya bermusik gitu. Dia punya band dengan beragam problem masing-masing personelnya, yang bikin cerita ini seru. Dan akhirnya mereka bikin band namanya Rapi Jali. Rapi Jali itu sebenarnya singkatan dari personelnya. Ada Rakai, ada Pink, ada Jamie atau Jemima, ada Andre atau Buto, ada Lodeh, dan ada Inggil. Nah, ini tokohnya masing-masing menarik karena digambarkan dengan bagus sekali karakternya oleh Dewi Lestari, menurut gue sih gitu. Jadi di seputar itu, dan juga tentu saja di seputar kisah percintaan antara Jemima misalnya dengan Rakai, Pink dengan Rakai, Pink dengan Oding, Buto sama Inggil. Apa sih istilahnya si Inggil tuh? Bromance gitu. Bukan percintaan seperti percintaan gimana, tapi dia merasa bahwa wah gue ada bromance dengan si tokoh Buto gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau
teman-teman memang belum baca Rapi Jali, ya kita udah ceritain tuh kurang lebih ceritanya seperti itu. Nah, kekuatannya di itu kemudian kan menggambarkan tokoh-tokoh ini masing-masing, termasuk si Pink, termasuk ini ngapain lagi dia? Woi, Ngopi gue. Kan kalau baca buku tuh harus sambil ngopi, enak banget loh. Beneran loh. beneran deh, Ngopi beneran. sambil ini kan namanya orang baca. Gue bab 35 sekarang. Ya lu ngobrol aja ya terus. Beneran loh, kita disuruh nungguin dia baca loh, kurang ajar banget. Nah, yang menarik karena ketika si Pink pindah ke Jakarta, akhirnya dia menyerah ya karena kakeknya meninggal. Dia kita nggak spoiler kalau kayak gini ya, bodo amat deh. Dia pindah ke Jakarta gitu ya. Tinggal sama si Pak Guntur yang nyalonkin jadi gubernur Jakarta itu, istrinya nggak tahu. Jadi gubernur itu cuma bilang bahwa dia cuma mengangkat anak, walaupun belakangan istrinya tahu bahwa kampret ternyata ini anak lu ya gitu dari istri pertama gitu. Tapi di situ dia ada pergesekan dengan tokoh Ardi, anak dari istri keduanya gitu. Kurang lebih seperti itu sih ceritanya. Apalagi ya, ternyata jadi simpel ya ceritanya begitu kita ceritain kayak begini gitu. Jangan lupa Bang Rane, Mas Toto, ini adalah novel yang mengetemakan musik. Yes. Jadi bagaimana Mbak Di mendeskripsikan musik ke dalam tulisan. Nah, itu yang keren patut ya. kita nantikan. Iya, dalam karya ini. Betul. Nah, ada yang kelupaan, detail yang kelupaan juga, mumpung kita masih di awal cerita tentang jalan ceritanya ini, yaitu Pink itu kemudian disekolahkan di Jakarta di sekolah yang namanya Pradipa Bangsa ya, kalau nggak salah ya. Nah, sekolah ini sekolah elit, sekolah mahal, dan di sekolah itu terpecah dua antara geng yang subsidi dengan geng yang non-subsidi. Nah, Pink itu merasa dirinya bagian dari geng subsidi bersama si Inggil misalnya. Sementara nanti masuk tokoh Lodeh yang menjadi vokalis band Rapi Jali. Lodeh ini sebenarnya orang luar, anak putus sekolah deh kayaknya, anak nongkrong gitu, tukang ngamen, tapi suaranya bagus banget, akhirnya direkrut. Dan kemudian dia juga menjadi bagian dari sekolah Pradipa Bangsa. Kalau nggak salah dia di situ jadi office boy apa gimana gitu ceritanya gitu. Beneran loh, jadi simple loh ceritanya loh. Iya nggak sih? Nggak kerasa nanti spoiler buku ketiga nih diceritain sama Bang Rane. Enggak. Nggak usah spoiler. Gue bacain aja langsung nih, gimana? Nggak mau. Nanti orang pada kabur lagi. Oh, kok pada kabur? Enak juga ternyata ya rekaman kayak gini ya. Gue baru ngerasain magabut yang sebenarnya tuh begini loh. Rekaman lu pada berdua pada nyerocos, gue sambil baca buku. Menyenangkan ya. Emang kurang ajar lo. Orang udah harus selesai, dia belum selesai. Aduh, nyeropot kopi dulu. Sekarang kita masuk ke bagian kesan-kesan dari woi, dia ngopi. Kesan-kesan dari masing-masing host Kepo Buku lah terhadap buku ini. Tadi kita udah ceritain jalan ceritanya kurang lebih ya. Iya. Seperti itu kurang lebih. Jadi kalau lu nanya, ini buku tentang apa? Kita udah ceritain tuh di 15 menit pertama, nggak usah protes. Fun, lu duluan Fun. Toto mungkin tahun depan. Boleh. Membaca Rapi Jali itu kayak sebuah perjalanan yang mengasihkan gitu ya. Well, mungkin ada komentar dari Bang Rane apa Mas Toto. Tapi mudah-mudahan review kali ini tuh nggak Atos. Meskipun review ini kali ini dibawakan oleh Atos gitu ya. Rane, Toto, Steven. Gue pikir apaan? Ini ketularan Inggil nih orang. Ketularan Inggil loh. Terus. Buat aku dari buku pertama itu kayak perkenalan memang. Kayak semacam pembukaan yang hangat gitu ya. Buku kedua seperti menu pembuka tapi masih belum terlalu greget. Nah, di buku ketiga itu lebih greget lagi gitu. Oke. Dan kenapa itu mengasihkan? Salah satunya ya kayak menikmati aja gitu. Gimana drama sekolahan, anak sekolahan ya. Gimana drama percintaan tuh dideskripsikan dengan sejuta warna gitu ya di novel ini gitu ya. Dan terakhir mungkin ketika mereka bermain musik, ketika mereka manggung, ketika mereka bikin lagu, itu benar-benar sesuatu yang baru gitu ya. Mungkin buat aku dan para pembaca lainnya gitu. Jadi kita bisa ngerasain gimana dari awal seorang bintang tuh lahir gitu ya, Bang Rane, Mas Toto. Bagaimana seorang artis tuh membangun karirnya di belantika musik gitu. Mulai dari mungkin dia seorang pengamen gitu, yang ditemukan oleh orang yang lagi makan di sekelilingnya, dan dari situ berlanjut
ketemu dengan kawan-kawan seperjuangan ngebandnya gitu, dan dia bisa jadi superstar, bisa jadi bintang industri musik di Indonesia. Kayak ada banyak banget kan yang juga lahir dari kompetisi pertunjukan musik gitu ya. Iya, Ajang bakat gitu ya. Iya, ada di ajang Indonesia. pencarian bakat model Indonesian Idol. Cuma kan di situ ajang pencarian bakatnya itu di TVRI. Itu yang menarik buat gue pertama kali ketika, kok di TVRI gitu. Tapi ya mungkin konteksnya begitulah Iya. ya. Apa bedanya buku 1, 2, dan 3? Karena ini kan ada 3 buku. Dan bukunya itu ketebalannya berbeda-beda loh. Buku 1 itu 350 halaman. Buku yang kedua itu 477 halaman. Dan buku yang ketiga itu 745 halaman. Menurut lo apa sih bedanya buku 1, 2, dan 3 ini? Aku nih bacanya ketika ketiga buku ini udah keluar. Kita harus disclaimer dulu ya teman-teman. Tiga-tiganya udah keluar ya? Iya, bukannya kita beli buku pertama, terus kita nunggu buku kedua, terus kita nunggu buku ketiga. Tapi aku membacanya ketika semuanya udah finish. Kita udah tahu ada 3 buku dan let's marathon gitu. Kita bikin maraton buku. Perbedaan dari 1, 2, 3, aku kira itu nggak terlalu banyak perbedaan ya, karena ini sebuah serial, sebuah lari jarak jauh gitu ya. Dan ketika aku menikmati Rapi Jali itu, aku anggap ini sebagai sebuah cerita bersambung gitu Bang Rane, Mas Toto. Jadi nggak ada sebuah tuntutan yang berlebihan, ya menikmati saja setiap permainan, setiap lekukan yang ingin dibawa sama Di gitu. Oke. Sementara kalau menurut gue ya, Van ya, gue mulai memutuskan untuk, gue nggak mau baca kalau belum terbit 3-tiganya. Itu gara-gara ada kontroversi dalam tanda kutip di Twitter ketika itu. Karena kan banyak yang begitu buku satunya keluar, udah pada komplain, kok putusnya nggak enak banget buku satunya gitu. Dan bahkan banyak yang bilang, ini ternyata bersambung ya. Terus ada yang bilang, ternyata ada buku 3-nya juga gitu. Gue sendiri sempat ninggalin pesan gitu kan waktu itu di Twitter, bahwa gue bilang ya udahlah, gue cuma takut nanti berakhir kayak novel Supernova. Supernova itu kan perlu waktu yang lama antar setiap novelnya, dan itu benar-benar ngeselin gitu. Karena nunggunya itu nggak sabar, dan waktu itu juga nggak ada kepastian kapan mau keluar gitu. Kelihatannya Di itu masih agak-agak goyah gitu. Bahkan gue punya teman waktu di Singapura itu, kita ketemu sama di salah satu stasiun televisi di Singapura, disamperin sama teman, bilang, lu kenapa sih nggak dikelarin terus nih, Supernovanya nggak kelar-kelar. Nah itu akhirnya gue bilang di Twitter itu bahwa pokoknya gue nggak mau harus bernasib seperti Supernova. Jadi gue mau nunggu sampai semuanya beres. Terus dibales dong sama suaminya Dewi Lestari di Twitter yang bilang bahwa tenang, ini cuma akan ada 3 buku saja. Tapi ya itu tadi, dari situ gue bilang, oke. Bedanya menurut gue adalah, kalau lu mau ngikutin cerita Rapi Jali, ini subjektivitas gue ya, jangan ada yang tersinggung, atau kalau mau nggak setuju boleh aja. Toto yang lagi baca juga mau nggak setuju boleh. Tapi menurut gue, kalau lu mau baca kisah Rapi Jali, terutama dari di seputar bandnya itu sendiri, baca buku 1 dan 2 buat gue udah cukup. Karena buku 1 dan 2 ini bercerita tentang masa-masa SMA mereka, bagaimana mereka kemudian membentuk band, bagaimana merekrut personil-personilnya, kiprah mereka ikut ajang pencarian bakat, segala macam itu ada di buku 1 dan 2 menurut gue. Sementara buku ketiga ini sebenarnya lebih kepada babak baru dari kehidupan masing-masing ketika mereka kemudian sudah lulus, sudah bekerja masing-masing, terus bagaimana nanti konflik internal antar mereka, sampai kemudian band itu gabung lagi hanya untuk membereskan kontrak dengan si penyelenggara acara pencarian bakat itu, karena ternyata masih ada kontrak yang harus diselesaikan, yaitu tampil sekali dan bikin album sekali. Jadi menurut gue, ketika lo mau baca dari buku 1 dan 2 udah cukup. Gue sendiri buku 1 dan 2 itu mungkin cuma sekitar 2 gak sampai 3 minggu udah kelar gitu loh. Karena seru gitu loh, kayak gue nonton film aja. Tapi begitu gue mulai masuk ke buku 3, kecepatan membaca gue melambat gitu loh. Karena menurut gue udah lain nih konteksnya gitu. Itu menurut gue. Kalau menurut lu gimana, Van? Gue gak mau nanya Toto, masih baca dia.
Ya, sih emang rencananya gue gabut hari ini. Makan gaji buta. Gimana kalau menurut Evan? Ya sah-sah saja untuk bicara baca 1 dan 2 itu cukup. Tapi menurut aku tidak cukup. Oh, oke. Apa ya? Kita udah terlalu banyak berinvestasi dengan serial ini gitu. Kesannya nanggung gitu ya kalau misalnya kita berhenti di buku kedua. Dan apa ya? Aku pengen pembaca tuh juga menikmati closure yang enak gitu ya. Yang udah disiapin oleh dia gitu ya. Ada closure-nya. Sebab ini kan dari artikel di blognya Mbak Di Lestari tuh satu naskah utuh ya Bang Rane ya. Waktu awal dikeluarin tuh nggak bisa cuma buku 1, buku 2. Akhirnya dipecah jadi 3 volume gitu. Oke. Saya menerima penjelasan dari Bapak Steven. Walaupun kalau gue tuh mengandaikannya gini, maaf ini kalau pengandaiannya mungkin sangat jadul sekali. Tapi zaman gue dulu itu, zamannya Toto juga gue yakin, itu ada serial namanya Little House on the Prairie. Itu kisah tentang sebuah keluarga di daerah Amerika yang sedang membuka lahan, hidup di situ, suka duka mereka sekeluarga segala macam. Itu kan berseri-seri, kalau nggak salah sampai berapa ya, 30-an gitu seasonnya. Enggak, seasonnya itu mungkin 12-13an season, sorry kalau salah. Tapi kemudian udah selesai gitu loh. Nah, penonton itu kemudian penasaran. Setelah nanti si tokoh keluarganya di film Little House on the Prairie ini besar seperti apa, maka dibuatlah sequelnya. Yang menggambarkan ketika si anak-anaknya udah besar, tokoh utamanya bukan lagi si bapaknya si Michael Landon, tapi tokohnya sudah anak-anaknya sudah beranjak besar dengan suaminya, dengan keluarganya gitu. Itu menurut gue yang, makanya gue mengibaratkan buku 3 itu, oke, kalau lo mau tahu kelanjutannya boleh. Cuma sayangnya, bukan sayangnya, pinternya Dewi Lestari, ada sesuatu yang disimpan di buku 3 yang dari buku 1 sampai buku selanjutnya tuh orang masih penasaran, pengen tahu. Makanya orang lanjut membaca di buku 3. Kalau menurut gue gitu. Nah sekarang yang lagi baca lah, kita ganggu lagi dah. Lu Siap. Magabut melulu nih. Mau tanya apa? Diulang lagi rekamannya, yuk. Wah, Andri disuruh ulang rekamannya. Jadi kalau ngomong buku ini sebenarnya gue cuma bilang buku ini tuh sebenarnya entertaining banget gitu. Jadi kalau buat teman-teman gue harus berkata jujur, kalau buat teman-teman yang ingin mendapatkan membaca cerita yang agak dalam gitu misalnya mungkin gitu ya. Mungkin teman-teman nggak dapetin, tapi buku ini jelas yang pasti menghibur gitu. Nah mungkin kalau gue pertama kali baca buku ini yang jilid pertama, atau buku pertama ya nggak bisa dibilang jilid pertama. Buku pertama adalah wah ini kayaknya buku seru nih karena dibuka dari misalnya pertemuan Guntur, bapaknya Pink gitu ya, yang lagi anget-angetnya menyiapkan pilkada gitu. Ketemu Yuda, kakeknya Pink gitu. Dan wah ini seru nih kayaknya ceritanya nih, bakal politik yang ketemu sama siapa kakek anaknya sendiri yang udah lama nggak ini gitu kan ya. Nah, tapi setelah belakangan kok jadi nyeritain Pink yang lebih ke arah bermain musik gitu, dengan ada grup band kakeknya, kemudian akhirnya Pink yang akhirnya ke sekolah juga. Pink ke sekolah pun akhirnya jadi cerita ada Inggil masuk ke sana, jadi kayak ini ceritanya anak-anak sekolahan, jadi gue sekilas jadi gue inget Dylan gitu kan, walaupun tidak se-cheesy Dylan misalnya kayak gitu. Nah itu buku pertama, kemudian nanti ada konflik keluarga kayak gitu-gitu. Dan buku pertama itu sebenarnya kalau menurut gue pembuka aja gitu, pembuka cerita itu belum tuntas di buku pertama gitu. Jadi iya kan, gantung kan? Gantung gitu. Jadi mau ngomongin bandnya nggak tuntas, mau ngomongin Pinknya mau kemana nggak tuntas, mau ngomongin konflik Nita dan Guntur juga nggak tuntas. Baru di buku kedua semuanya dituntaskan kalau menurut gue. Konflik keluarganya berakhir dari mana, keluarga band Rapi Jali itu seperti apa gitu nantinya gitu. Itu di buku kedua dituntaskan. Nah gue saat ini lagi baca buku ketiga seperti tadi teman-teman bilang. Ini gue nggak gimmick ya. Gue belaga nggak selesai buku. Emang gue belum selesai baca. Emang beneran belum selesai dia. Emang ngobrol waktunya nggak kelar.
nggak kelar gitu. Jadi karena buku ketiga ini ada 700 halaman. Jadi kalau buku ketiga, kalau menurut gue justru karena menurut gue cerita itu udah selesai di buku kedua, di buku ketiga itu adalah lanjutan kehidupan masing-masing personilnya gitu. Sequel kan pada akhirnya kan, bener kan? Iya, tapi bukan sequel pun. Jadi ini kalau dari awal, kalau teman-teman lihat, kalau lu ditanya gitu ya, cerita ini cerita tentang siapa? Tentang Pink. Ya oke lah, Pink mungkin mendominasi cerita. Tapi apakah cerita tentang Pink? Enggak. Dia menceritakan Rakai dan Jamie, dia menceritakan Inggil juga, dia menceritakan percintaannya Oding juga gitu ya, ada sisi Oding yang diceritakan yang tidak selalu bersinggungan dengan Pink sebenarnya kayak gitu. Nah di buku ketiga ini kalau gue baca sampai di bab ke-40 saat ini adalah ya sequel tapi masing-masing menceritakan personilnya gitu. Pink tetap kalau menurut gue tetap menjadi porsi yang paling dominan, tapi ya dia menceritakan hal lain dan yang gue tarik dari buku ketiga sampai sejauh ini adalah ternyata cinta itu membuat hidup seseorang itu menjadi sangat complicated ya. Jadi complicated gitu. Bisa sesuatu yang sederhana aja bisa muter ke sana gara-gara ya macam-macam gitu ya, gara-gara status gitu kan. Ya, jadi buku ini bercerita, gue gak akan sebut tokohnya siapa, tapi yang jelas buku ini akan bercerita bagaimana cinta itu terpaksa harus kandas gara-gara status, bagaimana cinta itu harus kandas gara-gara orang ketiga gitu kan. Tapi ada juga yang cintanya berbalas. Oh, belum sampai di situ, Toto. Ada tokoh yang bencinya akhirnya berakhir dengan kedamaian, yang dia bisa menerima, ya udahlah, this is it gitu kan. Maksudnya udah ngapain lagi gue ngebenci gitu kan, misalnya kayak gitu kan. Ada tokoh seperti itu, gue akan sebut tokohnya. Tapi ada juga yang masih menyimpan bara sampai sekarang gitu. Jadi kalau menurut gue itulah, kalau gue menarik adalah buku itu entertaining, tapi kalau gue bilang apakah ceritanya dalam untuk sesuatu yang satu topik, menurut gue enggak. Tapi yang pasti topik besarnya adalah buku ini menceritakan perangai manusia yang menurut gue unik juga ya. Cinta itu membuat segala sesuatunya itu complicated gitu. Orang tuh ternyata complicated banget gitu. Catat tuh, Van. Betul. Jadi sesuatu yang sederhana bisa jadi awkward, bisa jadi beban bertahun-tahun, bisa jadi dendam bertahun-tahun, tapi juga bisa diselesaikan dengan cepat yang seperti gitu aja gitu loh. Yang kalau udah saatnya lu mikir lu bisa berdamai nggak perlu proses panjang healing. Tapi ada juga yang seperti itu gitu. Itu aja. Terus gue tata lu ngomong lagi ya, gue ngabisin komentarnya, ntar lu potong-potong terserah. Iya. Kedua lanjut. Yang membuat entertaining adalah Ran, pisang goreng kalau panas apa jadinya, Ran? Hiang hoeng. Jadi ada joke-joke-nya juga gitu, ada yang lucu-lucunya gitu. Jok gitu. Terus sesuatu yang kadang-kadang menurut gue mungkin salah satu spoiler yang gue buka adalah tentang bagaimana berseterunya Buto dan Inggil. Buto itu orang yang ngomongnya ceplas-ceplos. Sementara Inggil mungkin lebih orang yang lebih awalnya tuh introvert, melihat sesuatunya itu dengan kacamata dia sendiri. Kebetulan kalau menurut gue sih nerd juga gitu. Dan kebetulan dia orang Jawa, jadi mungkin agak sensitif gitu kan. Tapi setelah bertemu dan akhirnya mereka justru mesti jadi sahabat akrab gitu kan, justru dengan celetukan bromance gitu. Kalau gue bilang Inggris, makanya gue bilang kalau ada yang nyamain ngesiping siapa dengan siapa, gue ngesiping Inggil sama Buto. Karena kalau menurut gue bromance banget gitu. Keren ya bromance-nya. Dan kekuatan di ini adalah kalau menurut gue adalah dari bahasanya ya, dari percakapannya ya, bukan dari ceritanya. Kalau gue bilang kekuatannya adalah pada TikTok masing-masing orang gitu. Ada yang lucu, ada yang awkward gitu kan. Tapi yang paling lucu yang kadang-kadang sampai istri gue bilang, lu ngapain ketawa-ketawa sendiri baca novel? Itu adalah pasti percakapan antara Inggil dan Buto misalnya gitu. Yang sesuatu gampang, tapi ketika dibaca kita bisa relate karena kita selalu menemukan. Seperti kata Rani kadang-kadang juga bisa gini, bukan begitu Bambang gitu misalnya kayak gitu. Itu juga ada di buku ini. Dan setelah itu Inggil tanya, But, ngomong-ngomong Bambang tuh siapa sih? Oh iya betul.
Betul. Terus misalnya ada, ya makanya gue bilang kangen-kangenan gitu. Terus ya, iya kangen gue malu Bud, iya kangen. Yuk kita pacaran yuk, GGI gitu. Jadi gue bisa menerima gitu. Kalau yang menyebabkan gue akhirnya oke lah, gue lanjut ke buku ketiga, bukan dari segi ceritanya, mungkin karena pertama hiburannya, entertainingnya, kedua ya, ternyata menarik juga ya melihat tingkah laku orang itu bisa jadi sangat complicated pada hal-hal yang sederhana, gitu. Silakan dilanjutkan, saya mau baca dulu. Oke. Nyeruput kopinya. Bener-bener deh. Baru kali ini dalam sejarah nih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya nih ya. Kalau Toto tadi kan bilang bahwa sebenarnya bukan dari ceritanya. Ceritanya sih nggak terlalu sih, tapi pada bagaimana si Dewi Lestari ini mengembangkan karakter-karakternya gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke karakter-karakter dari band Rapi Jali itu sendiri yang buat gue luar biasa cara Dewi Lestari itu menggambarkan perbedaan sifat antara mereka, konflik-konflik internalnya dia, hubungannya dengan yang lain tuh menarik. Nah tadi kan di awal kita udah bilang lu tim siapa? Ternyata Steven tuh tim Pink. Iya. Kenapa karakter Pink yang lu suka, Van? Sebenarnya Pink ini di awal tuh aku rasa kayak dia tuh dapat kemudahan yang disetting sama dia tuh enak banget ya. Dapat orang tua yang suportif, yang bener-bener mendukung gitu ya. Dan bisa dikasih fasilitas gitu ya. That's kayak terlalu bagus gitu ya untuk jadi sebuah karakter gitu ya. Kenapa? Kayak kayak nggak ada tantangan gitu ya. Tapi ketika di buku ketiga tuh oke, ini kita lihat cemerlangnya dia gitu ya di buku 1, di buku 2, tapi sisi terdalamnya tuh baru diungkapkan sama dia tuh di buku ketiga gitu ya. Oke. Kita akan lihat struggle-nya si Pink. Iya. Si Pink memang tokoh utama dan ini planet Pink ya yang diceritain di Rapi Jali gitu. Mimpi ide di 27 tahun lalu gitu yang akhirnya nyata gitu ya dari 3 buku yang bisa kita pegang masing-masing gitu ya, yang teman-teman bisa miliki dan baca gitu. Pink itu kayak kayak karakter yang jujur ketika dia merasa sendiri ya, kadang-kadang dia nggak bisa mengungkapkan gitu ya, tapi keadaan dan apapun tuh selalu bisa dia jalanin gitu ya. Itu hebatnya Pink buat aku. Dan itu memang menarik karena struggle-nya itu benar-benar berat ya. Mulai dari dia keluar dari desa Batu Karas itu ke ibu kota Jakarta, beradaptasi lagi segala macam ya. Iya. Aku jadi ingat itu loh, kayak drama bawang putih bawang merah loh Bang Rane. di buku 1 tuh. Gini banget gitu ya. Si penulis bikin dramanya Pink di buku 1 gitu ya. Dan di ini juga berkarya dalam karya gitu. Jadi ketika dia bikin buku ini, dia juga harus bikin soundtrack lagunya. Dia bikin lagunya, dia bikin album dan bisa kita nikmati di Spotify misalnya. Nah, lu udah denger lagu-lagunya belum, Ran? Gua baca novelnya sambil dengerin lagunya. Itu keren banget sih, itu keren banget. Acung jempol buat Dewi Lestari buat itu karena jadi lebih berwarna gitu loh ceritanya. Tapi yang gua menarik adalah karena kita kan tahu bahwa bukan tahu ya, gue nggak tahu lu tahu apa enggak. Tapi ini kan sebenarnya naskahnya udah lama banget disiapin sama Dewi Lestari. Judul aslinya kan Planet Pink gitu. Dan lu tahu dong latar belakangnya Dewi Lestari itu kurang lebih dia dari generasi angkatan apa itu ketahuan gitu loh. Walaupun kemudian dia bilang dia membuat novel Pink ini kemudian dia ambil lagi, dia remake lagi sesuai dengan masa kini gitu. Tapi banyak hal di zaman-zaman dia itu nggak bisa dilepasin gitu loh. Kayak misalnya di band Rapi Jali itu kan di sekolah Pradipa Bangsa tempat ruangan mereka bermain atau latihan itu namanya music room. Sama Dewi Lestari disingkat Musro. Itu anak-anak Jakarta tahun-tahun Dewi Lestari tahu apa itu Musro gitu loh. Tahu tuh Musro itu apa gitu ya. Itu tempat yang penuh laknat. Gue nggak bilang lah ya. Enggak, karena gue dulu cerita sama temen gue, kita diajak ke Musro nih mau nyari dana buat angkatan gue kuliah dulu. Terus bokapnya temen gue bilang, itu tempat laknat.
Ngapain kamu ke sana? Bisa. Itu. Terus cara dia menamakan Rapi Jali. Rapi Jali itu kan sebenarnya istilah dari zaman-zaman kita dulu, Tok. Anak-anak sekarang ketika disebut Rapi Jali, buat mereka langsung bilang, oh itu Rapi Jali novelnya Dewi Lestari. Tapi Rapi Jali itu kan istilah sebetulnya, iya kan? Dari zaman-zaman dulu untuk menggambarkan sesuatu yang rapi banget. Lu rapi jali banget, lu rapi banget gitu loh. Tapi dengan pintarnya sama Dewi Lestari di twist jadi nama singkatan anggotanya Rakai, Pink, Jemaima, Andre, Lodeh, dan Inggil gitu. Satu hal lagi, nah ini gua nggak tahu nih buat yang anak-anak zaman gua dulu suka main gitar, pilihan-pilihan lagu misalnya yang dimainkan oleh bandnya Yuda Alexander, kakeknya Pink, itu ketahuan banget deh angkatannya. Tapi ada sesuatu yang bikin gua nyengir-nyengir sendiri. Gue nggak tahu, lu masih inget nggak Tok, dengan lagu Spanish Romance? Enggak. Spanish Romance itu sebetulnya gitar. Kenapa? Permainan main gitar yang dulu lagu itu ngetop karena diputer di televisi waktu lagi Piala Dunia di Spanyol. Dan akibatnya anak-anak zaman gua dulu selalu pengen bisa main gitar bawain Spanish Romance yang oh yang itu. Yes. Oke. Yes, itu. Jadi Dewi Lestari tidak bisa meninggalkan eranya. Gitu. Karena banyak kode-kodenya di sini, bercandaan-bercandaannya, ledekan-ledekannya, cara misalnya vokalisnya itu Lodeh itu kan seorang pengamen. Gitu kan ya. Terus cara dia memberi nama kepada fansnya siapa coba? Sayur Lodeh. Sayur Lodeh itu kan keren banget gitu loh. Atau jadi dia bisa menggambarkan dari sekolah yang elit sampai ke gang-gang kecil tempat tinggalnya si Inggil, tempat tinggalnya si Lodeh, tempat nongkrong wartegnya segala macam. Itu menurut gua keren. Tapi gua mau balik lagi ke karakter tadi. Kalau Steven kan tadi udah gambarin deh betapa dia cintanya sama tokoh Pink gitu dengan perjuangannya. Kalau lu Tok, karakter siapa yang lu paling suka dari segi cara Dewi Lestari mengemas atau menggambarkannya? Menurut lu yang paling real? Karena lu tadi tim siapa sih? Tim Inggil. Tim Inggil. Kenapa Inggil? Dan kenapa misalnya lu awal-awal menyangka Inggil itu perempuan? Ya gue nggak tahu aja ya. Gue sampai beberapa bahkan sampai belakangan gue dalam bayangan gue Inggil tuh selalu dalam bayangan gue adalah perempuan. Pertama mungkin karena namanya ya, gue mungkin terpengaruh Inggil orang Jawa, mungkin jangan-jangan dia lebih cewek ya gitu ya. Kedua, karena Pink pertama kali datang ke sekolah disuruh duduk dibarengin sama si Inggil gitu. Bias gender gue mengatakan adalah oh ya kalau cewek didudukin bareng cewek lah gitu kan, susah dibarengin bareng cowok gitu kan. Dan setelah itu gue lihat sepertinya kata-katanya Inggil kok judesnya kayak judes cewek gitu. Udah gak maksud gue. Awal-awal gitu. Oke. Tapi kok percakapannya dengan Buto lama-lama kok jadi kayak cowok gitu kan. Gak mungkin dalam tanda kutip semesra itu walaupun berantemnya gitu. Nah gue sukanya Inggil itu karena ya mungkin dia nerd gitu ya. Kemudian juga dia pinter gitu kan. Tapi di satu sisi juga dia tuh menggambarkan ya ada lugunya juga gitu sebagai orang yang dari Jogja gitu kan kemudian ke Jakarta gitu kan tapi dengan segala keras kepalanya kayak gitu-gitu dan ya keren aja gitu belajar gitar klasik sendiri cuman baca partitur doang sendiri sampai Pink sendiri kaget lu belajar kayak gini sendiri gitu kan. Tapi ya kekurangannya dibanding dengan musisi band adalah ya dia nggak bisa main kalau nggak baca partitur. Gitu. Yoi, udah terbiasa baca partitur. Ya kan? Sementara si Pink ini ngandelin kuping banget ya. Kuping banget, dia punya perfect pitch gitu kalau orang di musik gitu ya dia sampai bisa tahu membedakan antara bahkan nggak cuma nada mayornya doang gitu kan. Kalau orang udah tahu perfect pitch kan ya kayak gitu. Nah juga suka Inggil tuh karena ya gitu kata-katanya mungkin gue suka sama Buto juga ya yang orangnya adalah ceplas-ceplos aja gitu dan awal-awal rekonsiliasi dia dengan Inggil adalah Inggil nggak suka si Buto ini ngomongnya ceplas-ceplos padahal si Buto bilang lah gue juga ngomong ya ceplas-ceplos juga gitu nggak ke siapa-siapa nggak cuma lu ke siapa-siapa juga gitu jadi nggak ada ngebully lu doang gitu dia bilang. Nah sejak saat itu ya udah malah mereka jadi teman akrab kan kalau gue rasa justru Inggil dengan Buto tuh jadi teman yang sebenarnya teman akrab sementara belakangan Inggil dan Raka itu jadi teman dekat tapi
temen dalam artian yang profesional gitu ya. Ya tetap temen sih, tapi beda kan Ran ya. Ya. Kalau sama Buto tuh kayaknya bromance, makanya kalau lu bilang kata bromance ya mungkin ada benernya gitu kan. Ya TikToknya itu aja, itu sih kalau gue bilang. Dan kekuatan D memang menggambarkan itu, walaupun kadang-kadang gue agak nyaru juga gitu. Makanya ini sebenarnya cewek apa cowok sih gitu awalnya gitu sudah. Kalau gue suka tokoh Buto itu karena buat gue dia orang yang sangat realistis gitu loh. Buto itu dia no bullshit kind of person gitu ya. Dia nggak suka, dia bilang nggak suka gitu. Dan sempet nggak disukain banget kan sama Inggil karena Buto ini kan preman sekolah gitu loh. Dia jujur tapi juga dia sangat setia kawan. Dia bisa menyatukan teman-temannya. Dan yang gue suka dari Buto adalah unsur humornya yang garing yang gue suka. Makanya tadi kan benar. Ada satu misalnya, ya itu tadi Toto nyebutin itu, gue sempat bikin itu di Instagram gue, dikomentarin sama dia bilang wah Buto akan bangga melihat ini katanya. Karena waktu itu di Instagram gue bacain joke garingnya Buto yang bilang pisang goreng kalau panas jadi apa gitu kan? Apa jadi hihang hoeng? Jadi hihang hoeng gitu. Itu gue bikin di Instagram gue terus. Betul. Teman-teman pada bilang garing. Dewi Lestari, wah Buto akan bangga padamu katanya. Waduh gila, di komentarin Dewi Lestari aja udah bangga gue. Iya benar, karena memang banyak, dan itu gak cuma satu ya, banyak banget gitu celetukan antara Buto dan Inggil yang sampai Inggil kadang-kadang ngelus dada gitu. Ya tapi banyak hal-hal kecil yang kadang-kadang bikin ketawa juga gitu. Dan lucu. Buat gue ini gue nggak bermaksud merendahkan sama sekali, tapi buat gue kayak nonton sinetron. Nggak setuju ya, karena ini lebih ke serial TV gitu ya. Serial TV, iya, sinetron kan serial, Van. Ini lebih kayak ke serial Netflix gitu, Bang Rani. Soalnya kesannya Bang Rani tuh kayak sinetron SCTV gitu ya. Gitu ya. Ini tuh udah padat gitu ya. Jadi 8 episode satu season tuh udah pas. Udah pas ya, banyak. Nah, apa lu? Enggak, maksudnya kalau gue yakin kalau dalam bayangan Steven serial TV gitu, Netflix atau apa gitu ya, lebih berkelas daripada sinetron kalau menurut dia gitu ya. Tapi ya mungkin Steven ada benernya, ini agak ngomongnya. Gue kan suka nonton TV series Thailand gitu kan ya. Gue bilang, gila ya series Thailand tuh fix banget itu ya. Kalau dia bilang ini 12 episode dan udah gitu. Walaupun fansnya pada bilang, terusin nonton, enggak jadi dipanjang-panjangin gitu, ntar anaknya hilang terus ketemu lagi hilang lagi gitu misalnya kayak gitu kan, kayak gitu. Bener nggak sih? Jadi ceritanya ya mungkin gue dalam hal itu gue setuju sama Steven sih. Kalau ini lebih ke arah mungkin gue kenapa dia nggak setuju sinetron? Kenapa sinetron? Karena itu mengingatkan gue pada, lagi-lagi bukan bermaksud merendahkan sinetron atau justru merendahkan Rapi Jali, tapi kenapa sinetron? Itu ngingetin gue pada sinetron kisah-kisah anak-anak di sekolah gitu loh. Bagaimana pergaulan antara tokoh ini, ada gengnya di sini, dalam hal ini gengnya Rapi Jali, konflik antara mereka itu keren banget. Karakter yang gue suka itu karena setiap anggota band Rapi Jali itu karakternya itu menonjol, kuat banget gitu loh. Entah itu si Rakai yang cenderung pendiam gitu, yang juga suka musik, Pink yang kita tahu tokoh utamanya, Jemima yang cantik, anak orang kaya, pengusaha kaya gitu, tapi juga diam-diam dia menyukai salah satu tokoh di situ, ya kita sebut aja Rakai lah ya, karena bukan spoiler juga gitu kan. Dan kemudian di Rapi Jali dia kayak jadi cuma pelengkap doang karena dia cantik gitu. Tapi bagaimana si Jamie kan tadinya kan dia kebagian peran penting kan, dia jadi vokalis kan tadinya kan, tapi begitu Lodeh masuk di Rapi Jalinya. Di Rapi Jalinya memang dia digambarkan sebagai gue gak bisa apa-apa gitu kan ini misalnya gitu. Cuman bukan berarti dia mempunyai peran kecil yang diceritakan di cerita Rapi Jali ini. Enggak, karena dia punya konfliknya sendiri yang menurut gue juga menarik. Betul. Gitu. Si Andre atau Buto misalnya juga karakternya, Lodeh, Inggil, buat gue itu pinter banget gitu loh. Dia mengemas itu sehingga lu selalu pengen tahu ceritanya si ini gimana. Nanti dari sini nih ya, diskusi terakhir kita nih, nanti kita akan singgung sedikit terakhir nanti soal bab 3-nya ya. Karena bab 3 ini kan udah sebetulnya buat gue lain ceritanya. Tapi gue mau gue mau kasih gambaran sedikit lah tentang gaya tulisannya Dewi Lestari buat yang belum baca. Dan itu gue suka banget. Ini adegan yang gue suka banget, yaitu ketika si Inggil itu akhirnya kejebak dan dia harus ke panitia lomba musik itu
untuk mendaftarkan band mereka, dan waktu itu mereka belum ada nama. Oh iya, gitu. Itu Iya kan, belum ada nama sama sekali, dan si Inggil ini kan diledekin ya dulu di sekolah di kalangan teman-teman kartun kan, dipanggilnya kartun. Kartun. Karena kaku banget gitu, nerd banget. Nah, gue mau bacain sedikit aja nih. Ini gue suka, ini bagian favorit gue nih ketika nama Rapi Jali itu muncul. Jadi bilang ini di halaman 253 dari buku 1. Jadi gini. Kartun bangsat. Gelegar teriakan Buto di lorong menolehkan semua kepala. Buto, easy, tenang bro. Rakai berkata dengan nada rendah. Badannya berusaha menghalangi Buto dari pandangan orang-orang. Upaya yang sia-sia, Buto terlalu besar untuk ditutupi dan kawannya itu kini merangsek menuju 12 Sunda. Itu nama kelas ya. Nama kelas ya. Inggil baru saja menyimpan tas di loker ketika melihat Buto melangkah besar-besar dengan mata terbeliak ke arahnya. Inggil segera tahu perkara apa yang membawa raksasa itu datang. Jadi Buto itu digambarkan memang besar seperti Buto gitu. Walaupun sama Inggil diledekin, Buto itu jadi butthole gitu kan. Bercandaannya mereka kan. Terus dari celah pintu kelas yang setengah terbuka, Pink melihat kedatangan Rakai dan Buto. Ia segera keluar. Gua gak mau tahu, lu balik sana ke panitia, lu ganti itu nama, terserah gimana caranya. Gua gak sudi ngeband pakai nama busuk begitu. Buto bersumpah serapah sambil menunjuk-nunjuk muka Inggil. Kalian gak ada yang setuju pakai nama-nama sebelumnya. Kalau aku pilih dari daftar itu, kalian pasti ngamuk juga. Jadi aku harus mikir yang baru. Saat itu juga petugasnya gak mau nunggu. Inggil membela diri. Terus si Buto, nah ini yang gue suka dari Buto, karena dia ngomongnya ceplas-ceplos apa adanya. Dia bilang gini, nama baru bikinan lu itu bangke. Kenapa lu gak nanya-nanya dulu, sotoy? Balas Buto. Terus dia bilang, aku sudah telepon Rakai gak masuk-masuk, kata Inggil. Gue di rumah sakit, HP gue silent, sorry, selah Rakai. Telepon bertubi-tubi dari Inggil masuk tepat ketika ia berada di ruang tunggu radiologi. Di sana Rakai harus membisukan dering ponselnya. Terus gue cepetin aja ya. Ketika muncul nama Rapi Jali. Memangnya nama band kita apa? Tanya Pink. Ketiganya terdiam. Dengan sebal, Buto menudingkan mukanya kepada Inggil, menyuruhnya bicara. Rapi Jali, jawab Inggil pelan. Rapi Jali, Pink mengerutkan kening. Itu akronim, Inggil menyahut. Mahakarya juara Olimpiade Matematika se-DKI Jakarta, saudara-saudara, potong Buto lantang seraya bertepuk tangan. Nama band ekuivalen dengan nama tempat pangkas rambut. Wow, luar biasa. itu kan gue suka banget itu Rapi Jali. Iya, kan dulu banyak ada kan tukang cukur namanya Rapi Jali karena memang menggambarkan rapi banget gitu. Terus Rakai, Pink, Jamie, Andre, Lodeh, Inggil, kata Pink sambil manggut-manggut. Bentar, jadi Rapi Jali itu singkatan, tanya Rakai. Akronim, Inggil mengoreksi, makanya penulisannya digabung bukan dipisah. So, saut Buto gak sabar. Nggak berarti gara-gara akronim apalah itu kita jadi baik-baik aja sama nama yang nggak banget itu. Buto bahkan tak sudi untuk menyebutnya. Jadi itu sejarah munculnya Rapi Jali yang digambarkan nggak sengaja main sebut aja si Inggil dengan sok taunya gitu. Gue tuh bacanya sambil ketawa-ketawa, cengenges. Gue nggak tahu buat lo ya, Van ya. Karena konteksnya ini kan Jakarta banget. Lu bisa paham nggak sih bercandaan-bercandaannya itu? Cukup bisa memahami. Oke, paling akhir, Van, buat teman-teman yang mau baca Rapi Jali, Van, lo mau cerita apa ke mereka? Rapi Jali menghadirkan drama yang buat aku tuh seru banget gitu. Jadi teman-teman harus cobain serial Rapi Jali. Kalau lu toh? Beli bukunya. Ya iya pasti beli, Bambang. Abang siapa sih? Kan Inggil banget kan? Ya pokoknya seperti tadi gue bilang, buku ini tuh entertaining deh kalau gue bilang gitu. Baca aja dengan kadang-kadang kita punya ekspektasi tertentu dari buku ya, tapi ternyata ekspektasi kita salah gitu. Dan seperti yang buku ini juga jelaskan, orang itu bisa punya persepsi yang salah tentang sesuatu, dan gue menerapkan itu ketika gue baca Rapi Jali. Gue membaca Rapi Jali gitu. Gue belajar justru dari pesan buku ini, jangan pernah gimana ya,
ekspektasi orang tuh bisa jadi salah dan udah hadapi aja kenyataan dan ternyata ada kenyataan yang lebih bagus juga gitu misalnya kayak gitu kan. Nah, saran gue dalam membaca Rapi Jali, kalau lu punya ekspektasi sesuatu ketika membaca 1-2 bab, kemudian lu merasa kok ceritanya kayak gini, terusin aja kalau menurut gue. Ya, karena terusin. mungkin lu akan mendapatkan sesuatu, terusin aja kalau menurut gue. Sampai bab 3, jangan di skip-skip kayak teman gue, bacanya di skip-skip tuh selesai ngomongnya kan. Gue skip-skip tuh di buku 3, enak aja lu. Kan gue gak bilang lu, kok lu ngaku sendiri sih? Anjrit, iya bener. Iya, terima aja kenyataan bahwa memang Rapi Jali bukan seperti yang lu expect mungkin gitu, atau seperti yang lu expect juga nggak tahu. Tapi ya lu akan mendapatkan sesuatu yang baru yang menyebabkan lu akhirnya membaca. Kalau menurut gue begitu. Oke. Sementara gue pendek aja. Kalau tadi gue bilang baca buku 1 sama 2 udah cukup gitu, sebenarnya boleh kok, nggak masalah kok. Lu udah ditulis-tulis juga 700 halaman jadi buku 3 gitu. Tapi menurut gue ekspektasi lu harus diset bahwa buku 1 buku kedua ini masa-masa SMA-nya Rapi Jali gitu ya, sementara buku ketiga itu ketika dia sudah dewasa. Sehingga buat gue, kalaupun lu mau baca buku 1 dan 2 selesai udah nggak masalah gitu loh. Tapi sebenarnya ada break gitu. Lu bisa ngasih break sedikit antara buku 2 dan 3 gitu loh. Buku 1-2 ke buku 3 karena buat gue itu akan memasuki babak baru dari cerita ini, dan itu juga tidak kalah menarik. Dan pinternya Dewi Lestari karena dia menyimpan satu rahasia penting yang dicari oleh pembaca yang jeli, yaitu Pink nanti jadinya sama siapa? Jeng. Kan kalau semua di sinetron kan gitu, jadinya sama siapa kan orang nungguin. Terus kayak gimana juga sama si Jamie kan harus dijawab. Iya. Apakah dengan Oding atau dengan Raka, atau jangan-jangan jadinya dengan Buto atau dengan Inggil, atau jangan-jangan lanjut kisah si Pink dengan si produser musik, atau dengan Lode, kita nggak tahu. Itu lo harus baca gitu. Ya wes kalau begitu. Oke. Mudah-mudahan ini cukup menggambarkan tentang novel tersebut. Jadi terima kasih banyak Toto, Steven, thank you. Iya, thank you. Thank you banget. Kita lanjut lagi dengan kepo buku yang lain. Selamat membaca. Salam Rapi Jali. Salam Rapi Jali. Anjir. Closingnya enak banget tuh dari. Closingnya standar. Oke. Closingnya terpengaruh Inggil.